Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan yang ke-47 di halaman 96. Penulisnya mengingatkan bahwa di antara salah satu perhiasan penuntut ilmu adalah siyanatul ilmi, menjaga ilmu. Mari kita baca. Jika engkau meraih suatu kedudukan terhormat, ingatlah tali yang menghubungkanmu kepada kedudukan itu adalah kegiatanmu menuntut ilmu. Berkat karunia Allah, kemudian dengan sebab ilmu itu, engkau mencapai kedudukan tertentu dalam pengajaran, fatwa, atau kehakiman. Demikian seterusnya. Maka berikanlah kepada ilmu sikap hormat yang semestinya, hak pengamalannya, dan tempat yang seharusnya. Coba teman-teman perhatikan dulu, ada perkataan di baris ketiga, berkat karunia Allah kemudian. Penulisnya tidak mengatakan dan, tapi mengatakan kemudian. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa apabila antum ingin menyampaikan suatu seperti ini. Alhamdulillah dokter, karena rahmat Allah, plusnya adalah karena bantuan dokter, maka kata sambungnya bukanlah kata dan, tetapi kata kemudian. Karena kata dan itu menunjukkan kesetaraan, sedangkan kata kemudian menunjukkan tingkatan. Sama di dalam bahasa Indonesia, manakala ada orang mengatakan ibu memasak dan mencuci, berarti kegiatan memasak dan mencuci itu terjadinya pada saat yang bersamaan. Misalnya mesin cucinya bekerja, menggiling atau membilas. Nah, sambil nunggu gilingan dan bilasan itu, maka ibunya mencuci, memasak. Tapi kalau katanya ibu memasak kemudian mencuci, berarti ini menunjukkan selesai masak dulu kemudian mencuci. Sama dengan perkataan sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, berkat Anda wahai Rasulullah, berkat Allah dan Anda. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, bukan dan tetapi kemudian. Anak siapa ini? Siapa kamu? Ketika Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, bukan dengan kata dan, tetapi dengan kata kemudian. Berkat Allah kemudian Anda, wahai Rasulullah. Sama di sini disebutkan berkat karunia Allah kemudian dengan sebab ilmu. Karena harus Allah dulu kemudian kita, ada tingkatan. Kita meraih kedudukan di dalam suatu sekelompok masyarakat itu bukanlah karena kitanya, tetapi karena Allah dulu. Kemudian ada sebabnya. Misalnya karena ilmu. Maka di sini disebutkan karena kita meraih kedudukan dengan sebab ilmu, karenanya jaga ilmu itu dan berikan penghormatan yang semestinya kepada ilmu. Perhatikan teman-teman. Bila suatu saat setelah antum menuntut ilmu kemudian antum mendapatkan kedudukan, misalnya di masyarakat antum menjadi seorang ustadz, atau di kantor antum menjadi orang yang dipanut, antum menjadi contoh bagi teman-teman antum di kantor. Di lingkungan sekitar rumah antum menjadi orang yang dilihat sebagai orang yang soleh.
maka antum harus jaga ilmu itu dan jangan sampai mencemari dengan tindakan-tindakan yang membuat ilmu itu tercemar. Apalagi kalau kemudian membuat stigma negatif terhadap sebagian sunnah yang antum miliki, yang antum jalankan. Misalnya sebagian orang mengatakan, kau lihat si fulan, dia berjenggot saja, tinggal lanjutkan setelahnya. Dia berjenggot saja, joget di atas panggung 17-an. Dia yang katanya sudah sunnah saja masih ikut. Ada orang di sini main remi, main domino, dia ikut. Tuh si fulan yang katanya misalnya sudah belajar katanya kajiannya kajian salaf. Tapi kalau ada orang nonton bareng di sini, nonton bola bareng Piala Dunia final, ngikut dia di sini. Sama ibu-ibu di sini ikut aja dia. Akhirnya mencemari ilmu. Maka jagalah diri dari hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kemudian ada stigma-stigma negatif ditempelkan kepada antum, lalu terikutlah sebagian sunnah Nabi yang harusnya dia tidak salah. Coba lihat itu yang bercadar. Itu yang bercadar aja kemana-mana suka ngomongin orang. Tahukah si ibu Anu itu jilbabnya aja yang panjang. Dia kalau lagi beli sayur di sini ngomongin orang-orang. Tidak dijaga lisannya. Yang tercemar apa? Jilbabnya, cadarnya. Ya atau tidak? Saya dapat SMS yang menyayat hati tapi saya belum tahu siapa. Ustaz, di SMS oleh salah seorang teman. Bagaimana hukumnya kalau seorang yang sudah ngaji tapi selingkuh? Saya katakan tidak ada hubungannya selingkuh dengan ngaji. Karena di dalam kajian tidak diajari selingkuh. Terus di SMS, tapi dia murid pengajian antum. Ngambil suaminya orang. Jadi yang ngaji bukan yang laki-laki, yang perempuan. Saya mau kejar tapi orangnya lagi umroh. Yang mau saya kejar ini. Saya datangi rumahnya. Saya mau tahu siapa. Dan bila salah seorang dari antum, maka tunggu saja. Saya akan datangi antum. Saya akan nasihati. Entah antumnya, entah istrinya. Syekh Utsaimin mengatakan dalam Syarah Hilyah Thalibul Ilmi. Kata beliau, yuridul musannifu bihadzal adab ay yasunal insanu ilmahu fala yaj'alhu mubtadalan bal yaj'alhu muhtaraman mu'azzaman. Yang diinginkan oleh penulis di sini, kata Syekh, agar kita ini betul-betul menjaga ilmu. Menjaganya menjadi suatu kehormatan dan jangan sampai dia menjadi sesuatu yang diremehkan. Syekh Utsaimin, antum mungkin pernah baca ceritanya lewat WA atau Facebook. Syekh Utsaimin itu pernah dulu semasa hidupnya didatangi oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz, Raja Saudi terdahulu. Dikunjungi ke rumahnya. Seorang ulama besar dikunjungi raja. Karena melihat rumahnya yang begitu sederhana, maka raja mengatakan, Syekh, mari kita buatkan bagi anda sebuah rumah di Salihiyah. Ya. Dulu tempatnya Syekh Fauzan juga waktu kecil. Yuk kita buatkan bagi anda rumah di daerah Qasim. Supaya anda tidak tinggal di rumah yang seperti ini. Apa kata Syekh Utsaimin? Oh, saya sudah punya di sana. Insya Allah sudah punya. Ya Syekh, kita buatkan rumah yang lebih bagus. Enggak. Cukuplah. Lalu kemudian raja maksa, maka akhirnya Syekh mengatakan, kalaupun anda ingin memaksa, maka kalau boleh request, mendingan anda buatkan pesantren buat murid-murid saya yang sekarang nginepnya di masjid. Kasihan mereka. Tidur di masjid, makan di masjid, BAB, BAK, mandi semua di masjid. Mendingan anda buatkan pondok buat mereka daripada buat saya. Mungkin kalau orang zaman ini jadi dai, ditawarin misalnya Pak Rizal Effendi, ya, Ustaz, kita buatkan antum rumah yang bagus. Alhamdulillah. Di mana? BB, Wika, BDI, CBI. Cari rumah yang bagus kalau perlu.
Merendahkan ilmunya dengan ketika ditawarin harta cepat, laju. Sedangkan para ulama terdahulu enggak. Ada yang tawarin saya duit. Enggak usah saya ceritakan kisahnya, takutnya orangnya ada di sini. Pokoknya duit sekian puluh juta, mau enggak? Enggak. Ustaz, saya juga mau beramal. Saya tahu antum mau beramal, tapi kalau memberinya ke saya merasa saya bukan orang miskin. Ada yang nawarin duit 90 juta. Tapi harus menjadi penasihat bisnis. Enggak. Insya Allah saya punya keripik, saya punya sarung celana, saya punya buku. Dan sekarang alhamdulillah saya punya travel, saya bisa hidup dari situ. Saya tidak mau diberi orang. Karena saya tidak mau berhutang budi sama orang. Nanti diberi, suatu saat harus membalas. Ya. Apalagi kalau sampai ada yang mengungkit. Dulu di daerah BB ada yang ngasih duit, untungnya saya nggak terima. Ketika diberikan kepada ustadz yang lain, orang ini ngomong ke sana kemari, saya berikan ustadz anu uang sekian. Alhamdulillah saya tidak pernah mau terima. Itu justru menjatuhkan kita akhirnya. Padahal kita diberi tak pernah meminta. Bagaimana kalau sudah diberi kita tak minta, setelah itu dia sebutkan kemana-mana seolah-olah dia punya jasa sama kita. Itu merendahkan ilmu. Termasuk juga diantaranya menjaga ilmu itu dengan cara tidak mudahanah. Tahu mudahanah? Mudahanah itu menjilat. Bermanis muka, maaf, kalau manis muka itu ada rincian-rincian. Ini maksudnya menjilat kepada penguasa. Antum ditawarkan kedudukan atau misalnya dijadikan sebagai penasihat penguasa, lalu kemudian karena tidak enak sama penguasa, lalu penguasa mintanya apa, fatwa yang keluar dari lisan kita adalah apa yang sesuai dengan keinginannya. Ini namanya mudahana. Apa namanya? Mudahana. Tapi bedakan mudahana dengan berwajah ceria. Kalau wajah ceria pasang kepada setiap orang, kepada tetangga, antum kenal atau tidak kenal, bahkan muslim atau kafir. Wajah, permisi. Kalau dia muslim, assalamualaikum. Kepada security yang antum lewati di komplek antum, assalamualaikum bila antum ditahu dia muslim. Itu namanya, kalau yang seperti ini tidak mengapa, berwajah ceria. Yang tidak boleh adalah mudahanah, yang maksudnya adalah menjilat. Karena berhutang budi lalu membenarkan semua yang dia lakukan, itu yang tidak boleh. Hindarilah perilaku orang-orang yang tidak memahami kemuliaan Allah, yang menganggap hal mendasar bagi mereka adalah mempertahankan jabatan. Mereka melipat lidah sehingga tidak bisa menyatakan kebenaran. Cinta pada jabatan yang membuat mereka suka berkompromi dengan kebatilan. Saya pernah contohkan ini, kalau dari sisi seorang penuntut ilmu, apalagi yang jadi dai. Contohnya orang-orang yang suka begini adalah, saya pernah kasih contoh di awal-awal dulu. Tipikal sebagian dai yang dia bisa bergonta-ganti warna tergantung parpol yang mengundang dia pengajian. Bisa jadi hijau kalau yang mengundangnya partai yang warna hijau. Bisa jadi merah kalau yang mengundang yang merah. Bisa jadi kuning kalau kuning. Bisa jadi biru kalau biru. Tergantung dengan siapa yang mau mengundang dia dan berapa amplopnya. Bahkan sebagian dai menjadikan lahan-lahan dakwahnya sebagai dia itu menjadi juru kampanye. Maka di sebagian masjid, sebagian dai kalau sudah menjelang kampanye, sudah menjelang pemilu, maka mereka menjadi juru kampanyenya sebagian para peserta pemilu, meskipun tak sebut nama secara langsung, tapi ketahuan. Sementara ladang ilmu, majelis ilmu di masjid bukan tempatnya buat itu. Apalagi misalnya contoh yang lain menjadi takmir masjid. Mau datang sebagian para peserta pemilu meminta tempat, meminta waktu untuk bisa khutbah Jumat, untuk bisa berceramah, memberi kultum subuh, maghrib, untuk memperlihatkan dirinya bahwa dia
Dialah yang layak untuk dipilih. Maka yang seperti ini betul-betul merendahkan ilmu. Jangan pernah berlaku yang seperti itu. Jadi takmir masjid, tiba-tiba pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jangan pulang dulu karena kita kedatangan tamu. Siapa rupanya? Calon wali kota, calon gubernur. Mari Pak, silakan beri kesempatan. Jamaah, kita harus ini membantu Islam. Nanti kami kalau terpilih, kami akan sumbang yang banyak buat masjid ini. Sudah selesai Isya, pulang. Ketua takmir, Pak, makasih ya, amplop. Yang ngasih memang bukan si calonnya, bukan, tapi lewat asistennya, lewat bawah. Terima kasih ya Pak ya. Nah, besok-besok lagi. Kan begitu. Itu tercela. Sangat menjatuhkan ilmu. Bagi orang yang memiliki ilmu demikian, bila dia melakukan yang seperti itu, maka dia merendahkan diri. Hendaklah engkau selalu menjaga harga diri dengan menjaga agama, ilmu, dan kemuliaan dirimu dengan landasan kebijaksanaan, ilmu, dan pengaturan sikap yang baik. Pengaturan sikap yang baik ini antum coret, ganti menjadi jeli melihat keadaan. Jeli melihat keadaan. Kalau melihat dari teks aslinya, bihikmatin wa dirayatin wa husni siyasatin, melihat syarahnya, maka yang lebih pantas terjemahnya adalah kita berbicara yang benar, tetapi harus dengan bijaksana, dengan ilmu, dan harus jeli melihat keadaan. Tidak setiap tempat kita sampaikan kebenaran, karena ada waktu-waktunya dan ada tempat-tempatnya. Xenia 1840 LQ, mohon pindahkan, ada mobil yang mau ke rumah sakit terhalang. 1840 LQ Xenia. Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Dan jagalah Allah di saat lapang, niscaya Dia menjagamu di saat sulit. Perkataan penulis bagian ini merupakan lafaz hadis sebenarnya. Yaitu hadis yang berbunyi, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah kau dapati berada di depanmu. Adapun perkataan jagalah Allah di saat lapang, niscaya Dia menjagamu di saat sulit, ini lafaz hadis yang lain, ihfazillaha fir rakha yahfazka fis syiddah. Dan beda-beda takhrij hadisnya. Tapi karena tidak disebutkan di sini, maka saya tidak perlu banyak-banyak menjelaskan masalah ini. Berbeda kalau dia sebutkan lafaz hadisnya, terus dia sebutkan takhrij hadisnya, hadis riwayat siapa, baru bisa kita kritisi apakah benar atau salah. Kembali lagi bahwa kita harus menjaga diri dengan cara menjaga Allah di hadapan kita. Apa sih maksudnya menjaga Allah? Memangnya Allah perlu dijaga? Maksudnya adalah menjaga Allah, yakni menjaga batasan-batasan Allah. Dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kalau kita lakukan ini, maka Allah akan menjaga kita. Apa maksudnya menjaga kita? Maksudnya adalah menjaga diri kita, keluarga kita, harta kita. Jika engkau diberhentikan dari jabatanmu, dan ini pasti kau alami, entah kapan, tidaklah mengapa. Karena itu adalah pemberhentian jabatan secara terhormat, bukan pemberhentian secara tercela. Tapi kalimat ini butuh dikritisi. Tidak setiap orang diberhentikan dari jabatan itu terhormat. Tidak setiap orang yang diberhentikan dari jabatan adalah tercela. Tergantung dengan sebab pemberhentiannya. Misal, antum tidak lagi dipakai di masjid karena antum suatu saat menjadi ustaz. Kemudian surat keputusan dari masjid keluar bahwa antum tidak lagi di sana. Antum dilarang ngisi pengajian. Apakah pemberhentian itu akan tercela atau merupakan pemberhentian secara terhormat? Jawabannya tergantung. Tergantung sebab pemberhentiannya.
Begitu pula misalnya antum memiliki jabatan, lalu antum diberhentikan dari jabatan tersebut. Tercela atau terhormat tergantung dengan sebabnya. Contoh pemberhentian yang terhormat adalah manakala antum dianggap sebagai sandungan untuk orang-orang yang suka korupsi. Ada sekelompok orang di suatu instansi rata-rata koruptor. Kepala dinas suka terima suap, kepala dinas suka nekan, disuruh orang untuk meng-up anggaran, pembelanjaannya kurang dari anggarannya. Lalu yang menjadi bawahan suruhan-suruhannya ini adalah menjadi salah satu, menjadi orang-orang penikmatnya. Nanti di akhir tahun kelebihannya bagi-bagi. Antum beda sendiri. Antum dianggap sebagai sandungan. Antum diberi, antum tak mau. Lalu kemudian dicari makar bagaimana caranya supaya antum keluar dari jabatan itu. Maka ini terhormat. Tidak mengapa. Karena dalam rangka menjaga diri. Ada sebagian pejabat yang begitu di Balikpapan. Dia dipindah, dimutasi ke instansi yang lain. Karena di instansi itu, atasan-atasannya, sejajaran-sejajarannya tidak menyukai dia karena dia orang yang tak suka terima duit. Sementara dia punya pengaruh. Dia nggak pernah mau tanda tangan. Saya pernah dengar dengan telinga sendiri. Ada seorang pejabat, saya datang waktu saya baru lulus kuliah. Ceritanya saya mau bekerja jadi tenaga bantu. Keluar penyuap dari kantornya, orang itu ngomong di sekitar ini, nggak usah, dia susah, dikasih nggak mau. Pejabat. Tapi tak lama saya dengar dipindah ke tempat yang lain, jauh. Dikeluarkan dari instansi-instansi Balikpapan karena dianggap sebagai orang yang suka jadi batu sandungan. Tapi tak mengapa, yang seperti itu adalah terhormat. Karena dalam rangka menjaga diri. Contoh pemberhentian yang tidak terhormat adalah antum dianggap tidak punya kapabilitas dalam pekerjaan. Disuruh bekerja, antum tak bisa apa-apa. Antum tidak sesuai dengan bidangnya. Lalu antum dimutasi karena antum dianggap tidak punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Maka ini bisa jadi adalah pemberhentian yang bagi antum sesuatu yang tercela. Antum diberhentikan dari masjid sebagai seorang dai. Kenapa? Tergantung sebabnya. Bila antum menyebarkan kesesatan, maka itu tercela buat antum. Antum dianggap sebagai orang yang menyebarkan kesesatan. Maka antum layak diberhentikan. Atau antum berkhutbah, setelah berkhutbah antum mengatakan, demikian khutbah yang saya sampaikan dan saya tidak yakin betul apa yang saya sampaikan itu betul atau tidak. Bikin orang ragu-ragu. Atau membuat syubhat. Misalnya di masjid itu orang sudah mengerti masalah agama, dia mendengar antum mengatakan, misalnya sebagaimana yang saya pernah dengar dari salah seorang ustadz yang berceramah, dia mengatakan Islam itu benar, tapi bisa jadi Nasrani dan Yahudi itu juga benar. Maka kita harus saling menghormati kebenaran satu sama yang lain. Ini kalimat ambigu, syubhat, bahkan bila dirinci maka bisa jatuh ke dalam kekufuran. Maka orang yang seperti ini harus dikeluarkan dari masjid. Jangan pernah diberikan lagi kesempatan untuk ceramah. Atau mengatakan kita semua saudara sesama muslim, Syiah pun termasuk saudara. Orang seperti ini harus dikeluarkan, dicoret dari daftar khutbah Jumat. Karena dia menyampaikan keburukan, mengajak orang masuk ke dalam penyimpangan. Karena kita tahu Syiah itu imma menyimpang mubtadi', imma kafir sekalian. Tergantung tingkatan penyimpangannya. Ada misalnya diberhentikan secara terhormat, misalnya yang menjadi takmir setelahnya adalah orang-orang yang justru punya pemikiran menyimpang. Antum dianggap sebagai orang yang menjegal pemikiran mereka. Antum dianggap sebagai orang yang menghalangi pemikiran mereka. Maka ini pemberhentian terhormat. Seperti saya pernah mengalami di salah satu masjid di Balikpapan ini. Sebelum saya di sini, saya diberhentikan dan saya tahu pemberhentiannya bukan dikarenakan keinginan nanti pengaturan Ustaz supaya nih kajiannya itu nanti teratur Ustaz. Jadi Ustaznya enggak ada. Saya tahu karena saya pernah bicara langsung dan pernah mendakwai langsung ketua takmir yang terpilih. Saya katakan Anda sedang mengikuti penyimpangan. Karena Anda mengikuti pemikiran-pemikiran takfiri. Mengkafirkan pemerintah yang menurut Anda tidak berhukum dengan syariat Islam. Mengkafirkan yang mengikuti orang-orang yang suka
melakukan pengoboman-pengoboman di negeri ini. Anda ngikuti aliran sesat. Saya omongi di hadapan matanya berdua. 4 mata. Setelah dia naik jadi ketua, maka saya di depan. Caranya halus, kasih surat, terus pergi. Dan bagi saya tidak ada masalah. Di HER 2, saya ngisi. Penjaga-penjaga masjid sudah di luar. Penjaga maksudnya adalah untuk dengerin mana kesempatan untuk bisa memberhentikan ustadz ini, diberhentikan. Sampailah pada suatu kesempatan ada pertanyaan tentang hukum tahlilan dan sholawatan. Masa saya ngomong, oh boleh, karena di luar ada yang ngintip. Saya katakan itu semua tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Setelah itu keluar surat, suruh berhenti. Tak masalah. Dan ketahuilah bahwa dari pengalaman saya di Balikpapan yang 2007, pertama kali ceramah, sampai sekarang 2018, belum pernah saya diberhentikan di satu tempat, melainkan setelah itu ditarik di tempat yang lain. Tidak pernah diberhentikan di satu tempat, setelah itu stuck. Tapi justru setelah itu dakwah berkembang ke sana kemari. Maka bila antum diberhentikan dari jabatan sebagai seorang pengajar, maka tidak mengapa bila pemberhentian itu terhormat. Jangan khawatir. Allah akan membukakan bagi antum ladang-ladang yang baru. Bila antum diberhentikan di satu tempat, antum pindah ke tempat yang lain, yang di sana mungkin ada orang tidak kenal sunnah, yang di sini sudah selesai, kita anggap di sana antum garapan baru. Akhirnya orang mulai mengenal dakwah antum lagi, tambah lagi. Orang yang semakin mengenal sunnah semakin banyak, dan tidak ada masalah. Yang mengherankan orang-orang yang terhalang dari sebagian besar taufik itu tidak mau berpegang teguh dan kembali kepada Allah kecuali setelah pensiun. Meskipun taubat orang seperti ini dibenarkan secara syar'i, tetapi agamanya sama saja dengan agama orang tua renta, karena manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, bila antum punya jabatan di tempat antum, misalnya antum adalah manajer di sebuah kantor, antum masih punya pegang jabatan ini, antum bikin kajian di kantor, undang ustaz, bikin kajian bahasa Arab, bikin kajian bulanan. Antum gunakan power antum untuk bisa mendakwahi orang-orang. Siapa tahu ada yang belum sholat, antum wajibkan mereka datang, ikut benarkan, besoknya mereka sholat. Antum menjadi seorang pejabat, bikin pengajian di tempat antum, undang sebagian ustaz, pesankan ustaz, ceramai mereka supaya mereka sholat 5 waktu, tepat waktu. Bilang kepada mereka supaya ketika dengar azan tinggalkan pekerjaan. Toh di dalam pekerjaan pemerintahan itu tidak ada yang namanya target. Target itu di perusahaan. Di pemerintahan itu kan yang penting pekerjaan selesai. Bahkan sebagian orang di pemerintahan kalau datang kerja pertamanya adalah buka koran, baca koran 1 jam. 1 jam sebelum pulang jam 4 kerjanya adalah buka komputer, main bola-bola, susun-susun, merah-merah, biru-biru, kuning-kuning. Bilang sama mereka Ustaz, agar mereka lebih produktif. Antum usahakan itu karena antum pejabatnya, antum pimpinannya, untuk mempengaruhi orang-orang supaya mereka berbuat kebaikan. Dan jangan sudah pensiun baru mau tobat, atau sudah pensiun baru ke masjid. Camkan ini. Setinggi apapun jabatan antum di dunia, setelah antum lepas dari jabatan itu, antum orang biasa. Antum wali kota Balikpapan, selesai antum 10 tahun, 5 atau 10 tahun, selesai dari itu, antum orang biasa. Waktu antum wali kota, antum di pasar dikejar orang, disalami. Pak Wali, ibu-ibu akan berebutan kepada antum. Pak Wali, kalau antum Pak Walinya hanya begini ya, jangan salam-salaman. Ya Bu, gimana Bu? Kabar? Pak Gubernur. Tapi setelah selepas dari jabatan itu, tak akan ada orang yang seperti itu kepada antum. Karena antum tak diperlukan lagi. Karena jabatan dunia antum hilang. Tak akan ada lagi disebut Pak Wali. Dan jangan berharap orang akan mengajar antum, memuliakan antum sebagaimana waktu antum menjadi pejabat dulu. Dan ingat-ingat jangan post power syndrome. Tahu post power syndrome? Enggak tahu. Post power syndrome itu adalah kebiasaan punya power. Jadi setelah selesai dan tak punya power, seolah-olah mau jadi punya power. Ya. Mungkin antum manajer Pertamina dulu. Tapi di masyarakat antum bukan Pak RT, maka antum jangan ngatur-ngatur kayak antum Pak RT-nya. Karena bukan tempat antum.
Dulu antum wali kota, dulu antum gubernur, dulu antum ada pejabat tinggi di negeri ini. Setelah antum lepas pensiun, di masyarakat antum orang biasa. Jangan berharap antum punya jabatan seperti zaman dahulu. Hati-hati post power syndrome. Sekali lagi, betapa tinggi, setinggi apapun jabatan antum di dunia, lepas antum dari jabatannya itu, antum orang biasa. Tidak akan lagi ada yang memuliakan sebagaimana dahulu. Adapun ketika masih memiliki jabatan, ketika agamanya dibutuhkan supaya bermanfaat bagi orang lain, kau dapati dia seorang manusia yang paling banyak berbuat dosa, menimpakan mudarat, hatinya beku, lidahnya bisu, dan tidak kuasa berbicara kebenaran. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dia membiarkan kita tanpa pertolongan. Ke-48, basa-basi bukan kompromi. Kompromi dengan kebatilan merupakan akhlak yang tercela. Adapun basa-basi, maka tidak demikian. Jangan mencampur adukan keduanya sehingga sikap kompromistis itu mendorongmu kepada kemunafikan secara terang-terangan. Sikap kompromistis itu mencederai agamamu. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah bila memang itu salah maka katakan salah. Ada pepatah Arab yang mengatakan qulil haqqo walau kana murran. Ucapkan kalau dia memang kebenaran meskipun pahit bagi yang mendengarnya. Tapi sekali lagi balik yang tadi, jeli melihat keadaan. Kapan antum bicara, kapan tidak. Ini butuh melihat waktu-waktu. Tidak semua kebenaran cocok di semua tempat, di semua keadaan. Yang diinginkan penulisnya adalah kita tidak jadi orang yang saya bilang tadi menjilat. Kita tahu itu kesalahan, tapi kita tidak mau dan bahkan kita kompromi dengannya. Lantaran ingin didengar manusia, ingin dijadikan orang yang mulia di mata manusia. Dan saya pernah memberikan contoh ini dulu di halaman 20. Saya tidak tahu apakah antum menulis atau tidak di halaman itu. Di halaman 20 ketika kita bicara soal berjiwa kesatria. Ketika itu saya banyak memberikan contoh. Contoh tipikal orang yang dia terhalang untuk menyampaikan kebenaran lantaran faktor tidak enak sama manusia. Misal, mengerti bahwa tradisi itu salah tapi diikuti. Lantaran misalnya yang melakukannya keluarga. Antum tahu ada sebuah tradisi yang di masyarakat kita itu salah. Tapi lisan kita jadi keluh, bisu, gak bisa ngomong apa-apa lantaran yang melakukannya misalnya keluarga. Misal, keluarga kita masih hobi ulang tahun. Itu tradisi yang bukan tradisinya Muslim, itu tradisi orang Nasrani. Terus kita sebagai keluarga, kita diam bisu, gak bisa ngomong apa-apa. Kita biarkan, bahkan kita diundang ikut makan kuenya. Bahkan ikut tepuk-tepuk. Selamat ulang tahun, panjang umurnya. Padahal kita tahu dan kita sudah berjenggot, sudah kita ngaji sunnah, kita bilang kita ini ngerti sunnah. Tapi kita ngikut di situ karena diundang ikut makan. Lantaran misalnya hidangannya adalah favoritnya kita. Contoh yang lain adalah ikut tradisinya masyarakat seperti upacara atau keselamatan kematian. Kita tahu bahwa itu tidak ada di zaman Nabi dan tidak pernah dicontohkan Nabi. Bukankah anak 6 orang dari 7 anaknya Nabi, istrinya Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, banyak yang meninggal sebelum Nabi dan di zaman Nabi tidak ada acara kematiannya. Nabi tidak pernah melakukan misalnya upacara 40 hari, 100 hari untuk kematian anaknya. Tidak ada acara 1000 hari untuk Khadijah. Padahal kita tahu cintanya Nabi kepada Khadijah. Tidak ada acara demikian. Terus lantarannya mengundang misalnya tetangga sebelah, akhirnya kita ngikut di situ. Ikut duduk. Orang bagi Yasin yang di belakangnya ada gambar foto yang meninggal. Kita ikut di situ membaca. Terdiam, membisu. Pada kita tahu ilmu.
anu Ustaz, habisnya nggak enak gimana? Antum bisa tidak ikut dulu. Setelah orang bubar, acara selesai, baru kemudian antum datang melayat. Atau datang melayat waktu tadi, waktu tadi dia meninggal. Meninggalnya siang, antum datang siang, ikut mensolatkan, ikut mengantar ke kubur. Adapun acara kematiannya maka tidak ikut. Karena mengikuti acara demikian menjadi pembenaran bagi yang melakukan. Apalagi kalau yang datang misalnya berjenggot. Ada sebagian ustadz yang begitu. Dia bilang, ya saya kalau diundang tahlilan mau aja sih. Tergantung juga siapa yang undang. Loh, Anda sebagai da'i yang sudah mengerti ilmu harusnya tidak boleh. Anda jadi pembenaran nanti bagi orang. Orang akan mengatakan, tuh ustadz yang itu aja datang. Tuh ustadz yang itu aja ikut merayakan. Buktinya diundang jadi penceramahnya mau. Padahal di sini ada makan-makan, ikut makan lagi. Bawa besek pulang. Kita kasih amplop mau aja. Padahal orang lagi kesusahan. Antum dikantongi amplop harusnya antum kembalikan. Dan memang harusnya nggak boleh datang. Kecuali acaranya takziah. Dan kebetulan saja antum ada di situ. Terus tiba-tiba antum memberikan tausiah. Kebetulan ada di situ dan antum diminta memberikan tausiah. Pulang antum jangan bawa duit, orang lagi susah. Contoh yang lain adalah misalnya diundang ngisi di partai, di bank, di kantor pajak. Terus dia membisu. Kecuali kalau diundang misalnya ngisi di bank untuk memberikan ceramah tentang haramnya riba. Nah, bagus. Ustadz, kami dari Bank Mandiri mau ngundang ngisi pengajian, gimana? Di mana? Di bank. Oh, boleh. Tapi ceramahnya tentang apa? Tentang haramnya riba, Ustadz. Boleh. Saya mau itu. Dan pulang jangan bawa duit. Kalau mukafanya dapat dari mana? Dari kas kantor. Kas kantor dapat dari mana? Dari riba. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ingat jaga ilmu. Jangan sampai jerumuskan diri antum kepada hal-hal yang tidak baik, khususnya bagi orang yang sudah mengerti ilmu. Bila ada yang salah maka katakan salah. Bila benar maka katakan benar. Salah meskipun pahit untuk yang didengar. Tapi bila antum ditanya, bila memang pas waktunya, pas tempatnya, sampaikan. Beritahukan kepada orang supaya orang tahu. Bila antum diam, siapa yang memberitahu kepada mereka? Jangan jangan mudah menjilat kepada penguasa. Menjilat kepada orang yang punya jabatan. Bila antum yang punya jabatan, gunakan jabatan antum untuk mendakwai orang. Dengan mengundang sebagian ustadz, antum bikin pengajian, antum wajibkan bawahan antum untuk ikut. Pesan kepada ustadznya untuk menyampaikan tentang pentingnya sholat, keharusan berjamaah, sholat 5 waktu. Ceramahi mereka supaya mereka sadar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara memberitahukan orang tua dan keluarga yang masih mengikuti tradisi nenek moyang? Dan kita dilarang untuk menjalankan sunnah seperti memakai cadar. Tradisi nenek moyang ini misalnya pernikahan dengan adat atau selamatan dengan menyajikan makanan. Pertama antum harus tahu dulu bahwa adat itu tak semuanya dilarang dalam agama, tak semuanya diterima. Tak diterima seluas-luasnya, tak ditolak sementah-mentahnya. Apa dari adat yang tidak melanggar syariat boleh. Dan adat yang melanggar syariat maka harus ditolak. Contoh adat yang tidak melanggar syariat, saya pernah contohkan misalnya kebiasaan menyalami orang tua ketika akan pergi sekolah. Kebiasaan setelah pulang dari lapangan sholat Id ke rumah orang tua kemudian meminta maaf, mencium tangan mereka atau duduk di bawah pangkuan mereka. Mereka berduduk di atas kursi, antum di bawah.
dengan memelukkan mereka, dengan memeluk mereka dan mencium tangan mereka, meminta maaf, berpelukan. Ini adat istiadat. Tapi adat istiadat ini tidak ada dalil-dalil dan tidak ada perkataan para ulama yang mengharamkannya. Maka boleh dilakukan. Ada pun yang terlarang misalnya adat di dalam pernikahan. Misalnya adatnya, kebiasaannya ada uang jujuran. Nggak sampai situ ya. Uang jujuran boleh. Maksudnya uang jujuran itu uang biaya pernikahan, buat catering, buat sewa gedung, itu maksudnya. Asal bukan buat sewa elektron aja. Uang jujuran boleh, tapi yang dimaksud adalah sebagian orang punya kebiasaan uang jujurannya dimasukkan dalam kendi, masukkan beras kuning. Nah, kemudian misalnya uang beras kuningnya nanti dihambur-hambur, dibuang, baru kemudian dikeluarkan uang jujurannya. Atau kebiasaan adat pernikahannya adalah sehari sebelum akad nikah, maka laki dan perempuannya dimandikan bersama. Di timung, tahu timung? Nggak tahu timung? Betul kan timung itu? Timung itu sauna. Tapi pakai rempah-rempah. Nah, ditimung bersama laki dan perempuan. Maka yang seperti ini yang tidak boleh. Adapun selamatan, jangan dikira haram mutlak. Selamatan itu apa dulu? Ada rincian-rincian. Selamatan kematian tidak boleh. Karena ini bertentangan dalam agama kita. Karena meninggalnya seseorang di dalam Islam itu ada aturan. Tapi kalau selamatan, misalnya selamatan akikoh. Ada si fulan, lahir anaknya 1 minggu yang lalu. Dia bikin selamatan akikoh. Maksudnya selamatan akikoh, dipotongkan kambing, setelah itu dimasak. Setelah dimasak, dia panggil temannya, tetangganya, untuk sama-sama makan-makan. Ini boleh. Tetapi acaranya cuma makan-makan. Dan orang menamakannya selamatan. Bila selamatan ini hanya makan-makan, insya Allah boleh. Nah, antum jangan juga terlalu ekstrim. Setiap dengar kata selamatan langsung hukumnya haram. Ya. Tergantung dulu isinya apa. Si fulan baru pindah rumah. Tinggallah dia di sebelah rumah kita. Dia undang kita makan-makan. Kita tanya, undangan apa, Bu? Ini Pak, syukuran pindah rumah ke sini. Terus ingin kenal tetangga baru. Bolehkah? Boleh. Pak, syukuran apa? Hari ini hari Natal, haram. Nah, maka tergantung konten, tergantung isi. Tak semua dari adat istiadat ditolak, tak semuanya diterima. Tergantung konten. Bila antum tidak tahu itu haram atau tidak, antum tinggal tanya kepada ustadz yang lebih paham. Ustadz yang mana ustadz? Ustadz itu bilang boleh, ustadz yang ini bilang haram. Jawabannya, kan ada kualifikasi untuk mencari guru. Kualifikasi paling dasar, gurunya bisa bahasa Arab. Nah, antum membandingkan siapa lawan siapa? Kualifikasi yang lain adalah guru itu harus memiliki ilmu alat, kaidah fikih, usul fikih untuk menentukan hukum. Ustadz yang ini dan ustadz itu, mana yang di antara mereka yang punya ilmu alat? Itu yang harusnya antum ambil. Ustadz ini pemahamannya baik. Ustadz ini menjaga dirinya, dia diberi uang, maksudnya dia didekati pejabat, nggak bisa. Kalau yang ini penjilat pejabat, maka ini tinggalkan. Maka tergantung dari kemampuan dari orangnya yang menjadi guru antum. Dan itu ada kualifikasinya. Apa hukumnya mengadakan syukuran acara sunatan? Bolehkah makan dari acara tersebut? Boleh. Dengan syarat acara selamatan sunatan itu hanya makan-makan. Isinya cuma makan-makan. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Bagaimana posisi takbiratul ihram yang sesuai sunnah Rasulullah SAW? Takbiratul ihram yang sesuai sunnah adalah mengangkat tangan sejajar bahu atau sejajar telinga, dengan telapak tangan menghadap ke kiblat, bukan ke kuping, bukan pula menjepit seperti ini atau ke bawah. Tapi yang benar, telapak tangan menghadap kiblat, diangkat sejajar bahu atau sejajar telinga. Dan boleh seperti ini, bacaan dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Boleh bersamaan. Allahu Akbar. Boleh setelahnya. Allahu Akbar. Yang salah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada sebagian ikhwan yang saya perhatikan nih sudah ngaji tuh.
Dan dia perhatikan tangannya, dia begini tangannya. Ini belum sampai. Begini, angkat tangan. Bukan Dan tidak usah terlalu kaku atau gaya. Allah. Saya perhatikan begitu. Saya khawatir dia itu penggemar Fafe. Tidak tahu siapa yang ngajarin gitu. Lihat siapa gitu. Perasaan Ustaz itu ada kayak gitu. Bolehkah menjamak sholat saat walimah? Untuk laki-lakinya tidak. Karena laki-laki nggak pakai make up. Apa kebutuhannya? Antum takut make up antum luntur? Untuk laki-laki nggak ada kebutuhan. Bahkan di zaman sekarang harusnya kita budayakan jam zuhur, maka tamu silakan sholat dulu. Tamu pergi sholat. Dan pengantin jangan dipajang saat zuhur. Pengantin laki-laki pergi. Tapi beda dengan yang perempuan. Yang perempuan memang kebiasaannya pakai make up. Meskipun terpisah, misalnya perempuannya di dalam, tapi dia kalau wudu hancur ini. Kalau nahan buang angin mulai dari pagi sampai siang, mungkin jebol juga. Maka untuk yang wanita tidak mengapa, asalkan jangan jadi kebiasaan. Jangan dijadikan itu sebagai seolah-olah sesuatu yang memang harusnya begitu. Karena bisa jadi ada pengantenan yang jam 2 bubar. Kalau jam 2 bubar, segera sholat. Bisa kan? Ada pengantenan yang jam 3 sudah selesai. Jam 3 masih bisa sholat zuhur. Maka jangan menjamak. Selama masih bisa tidak menjamak, maka tidak menjamak. Tapi kalau memang butuh demikian, maka tidak mengapa. Asal jangan jadi kebiasaan. Kalau menyimpulkan setiap Ustadz, mohon kalau menyimpulkan setiap pembahasan pelan-pelan Ustadz bicaranya. Soalnya kita mau catat. Namanya kesimpulan itu tidak perlu lagi lambat-lambat. Kalau lambat-lambat itu ngulang kajian namanya. Kan langsung sudah sepanjang misalnya 40 menit pertama. Kan dijelasin satu persatu. Ustadznya udah ngomong lambat-lambat. Tugas antum tinggal bawa bolpen sama stabilo. Set ini nih Ustadznya. Nanti kesimpulan itu hanya yang antum stabilo. Apa yang saya bacakan? Kesimpulan itu cuman yang saya stabilo aja, yang saya tanda-tandain. Maka antum sepanjang kajian gitu juga. Maka tidak perlu lagi antum mencatat. Ketahuan betul antum kayaknya nggak punya buku, makanya mencatat ulang. Manakah yang didahulukan, menikah ataukah menaikkan haji orang tua? Jawabannya dua-duanya. Apakah menikah harus menunggu haji orang tua atau haji orang tua menunggu antum menikah? Antum menikah di KUA bisa nggak? Nggak pakai acara, bisa kan? Yang penting kan nikah, yang penting halal. Atau nikahnya di KUA, setelah itu undang ke rumah teman-teman dekat saja, orang tua, keluarga dekat saja. Bisa. Artinya tidak ada pertentangan antara ini dan itu. Dua-duanya bisa jalan. Bolehkah kita bersedekah berharap supaya usaha kita berkembang? Jawabannya ini beribadah dengan mengharapkan dunia. Yang seperti itu termasuk kesalahan dalam bersedekah. Yang harusnya antum lakukan adalah sedekah. Dan insya Allah antum yakin bahwa Allah akan memberikan antum kelapangan rezeki. Tapi jangan ini dengan harapan itu. Dan jangan diikuti sebagian dai yang mengatakan sedekahlah nanti antum dapat Alphard. Jual aja Alphard antum nanti antum dapat rumah. Jual sini cincin antum, sini sedekahkan nanti antum akan dapat. Jadi antum disuruh sedekah dengan iming-iming sesuatu sebagai pengganti. Ini adalah kesalahan dalam berdakwah soal sedekah. Ada seorang teman meminjam uang kepada anak, kemudian tidak mau bayar. Kemudian dia mau bayar, ya bagus. Akan tetapi anak tolak, ya antum yang salah. Nanti saja, tunggu kamu mapan baru ganti uang saya. Antum terlalu baik. Dan tidak ada jaminan dia akan mapan. Seharusnya kalau ada orang bayar maka antum terima. Khawatirnya dia meninggal lebih dahulu dalam keadaan utang belum terbayar. Dan Rasulullah SAW tidak mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan masih ada utang. Dalam beberapa kesempatan dalam kajian ada istilah yang belum saya pahami. Ulama kibar, syarah, matan. Ulama kibar maksudnya ulama besar.
yang mereka memang punya kaliber internasional. Dan untuk menjadi seorang ulama besar ini butuh kualifikasi dan harus ada rekomendasi dari ulama besar sebelumnya. Ya. Apa itu syarah? Syarah itu artinya penjelasan. Apa itu matan? Matan itu artinya teks yang asli, yang awal sebelum ada penjelasan.